Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Terkait dengan pemaparan tadi sebenarnya sangat menarik ya. Mungkin kita berpikir mungkin dari saya pribadi, saya juga pengguna Transjakarta juga, mungkin dari sama seperti teman-teman yang lain juga. Dan saya juga buat konten juga kebetulan Transjakarta, jadi setiap hari saya konten dengan Transjakarta sambil mengenalkan Transjakarta. Tadi menarik untuk pembahasannya. Nah, kalau misalkan nanti ini kan tadi 2027 kan sudah mulai 50% ya. Artinya nih nanti bis-bis yang memang sudah tidak terpakai, ini kan sebenarnya agak sulit juga mengingat dari sisi usia pun di atas, sudah di atas gitu maksudnya. Mungkin ya istilahnya nggak bisa ke operator yang memang nggak bisa sembarangan gitu. Yang pertama itu. Solusinya di Transjakarta seperti apa? Karena kita juga tentunya saya nggak memungkiri juga saat ini nyaman dengan yang saat ini gitu loh. Dengan bis diesel pun saya nyaman. Mungkin untuk solusi memang dari titik untuk menurunkan polusi itu jadi solusi salah satunya. Yang pertama itu. Yang kedua dari sisi Damri Pak. Kita tahu saat ini apalagi yang tadi sudah dibilang yang sudah rilis ya. Tadi 6M kebetulan saya naik yang 6M yang baru rilis juga. Pemilihan F-Vector ini apa alasannya? Pertama, kenapa nggak langsung lanjut dengan Zongtong maupun dengan Skywell ataupun dengan operator lain seperti SAG gitu? Apakah karena komponen dalam negeri akhirnya memilih vektor atau harganya bisa dibilang efisien? Mungkin dari pertanyaan saya dua itu cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terus kemudian lanjut nih ke Mas Willy dan Mas Wahyu dari Transjakarta dan Damri ini terkait yang pertama solusi buat karena memang beberapa bis Transjakarta kan mungkin juga sudah ada aturan yang membatasi bahwa penggunaan bis itu hanya maksimal 10 tahun ya. Itu nanti mau dikemanain gitu Mas, termasuk untuk ini pertanyaan juga untuk Damri. Terus yang kedua terkait dengan pembelian merek ini kenapa apakah ada alasan-alasan tertentu gitu untuk menggunakan merek tersebut gitu. Bisa dijelaskan dari Mas Wisnu dulu. Ya. Terima kasih tadi Mas Wisnu pertanyaannya. Terima kasih juga sudah menjadi pelanggan setia TJ, bahkan sampai dikontenin tadi katanya. Terus dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi ditanya bagaimana nasib kendaraan-kendaraan yang sudah mencapai usia maksimal gitu ya. Memang secara perda ini kan di DKI ini cukup unik, 10 tahun tuh harus sudah diremajakan gitu ya. Kira-kira memang banyak unit-unit yang sudah habis masa pakainya itu. Kalau dari sisi Transjakarta kan dikembalikan ke operator, karena memang itu adalah aset dari operator, Mas gitu. Lain cerita lagi ntar dengan asetnya Transjakarta nih kan kami juga punya bus Waklola ya, ada sekitar 700-an unit itu bukan kompetensi saya untuk menjawab gitu ya, tapi memang pasti sudah disiapkan mitigasi risiko terhadap hal itu gitu ya. Cuman memang kalau kita bicara target elektrifikasi 50% di tahun 2027 itu lagi-lagi masih perlu dipertimbangkan juga fiskal dari DKI sendiri karena memang tidak mudah untuk shifting dari ICE ke EV yang tadi harganya masih sekitar 1,5 kali dari si ICE. Jadi memang bahkan di tahun 2026 pun saya sekarang masih belum bisa declare nih, itu udah masuk Desember nih, tapi saya masih belum bisa declare kira-kira ntar di 2026 ada penambahan berapa unit listriknya. Karena memang secara TSO belum ketok palu, belum disahkan gitu ya. Hopefully anggarannya tidak turun dari tahun ini gitu. Jadi kami masih bisa melakukan pengadaan EV gitu memang. Tapi secara target memang seperti tadi disampaikan di slide saya bahwa memang ada target penambahan di tahun depan gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan kenapa Damri membeli merek-merek tertentu gitu dibanding melanjutkan ya, seperti Zongtong dan ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Pertanyaannya pendek tapi berat gitu. Ya, di setiap pengadaan itu pasti nomor satu yang kita perhitungkan adalah value ya. Jadi value itu adalah quality dibagi harga. Itu udah pasti value tertinggi itulah yang kita pilih. Kemudian kalau kita dengan Transjakarta ini karena di tahun ini tuh pengadaan kita 200 unit itu tidak sedikit. Jadi selain daripada value yang kita pikirkan adalah capability daripada si penyedia itu sendiri. Yakni waktu produksi dan ketersediaan. Karena kami juga dihimpit dengan waktu yang sangat tight juga kan. Jadi itu semua menjadi aspek untuk pertimbangan. Mungkin itu sih clear ya Mas ya. Kemudian kalau melanjutkan terkait dengan utilisasi armada ketika setelah selesai daripada Transjakarta,
kita ada dua jenis ya. Yang pertama kalau kita dengan bus yang ICE itu pasti kita akan distribusikan kepada cabang-cabang kita yang lain. Karena kalau kita lihat usia armada itu sebenarnya untuk layanan pariwisata itu diperkenankan sampai dengan 15 tahun dan untuk antar kota itu bisa lebih daripada 20 tahun. Jadi kita masih bisa utilisasi untuk ke cabang yang lain yang bisa kita untuk operasionalkan sesuai dengan layanan yang masih memenuhi kriteria usia kendaraan. Kemudian untuk ICE sendiri sebenarnya kita juga saat ini masih mengkaji. Setelah selesai dari Transjakarta kita mau seperti apakan sih? Gitu. Kalau mau kita besi tuakan itu salah satu problematikanya adalah bagaimana kita mau mengaktifkan baterai itu. Karena itu merupakan salah satu bahan kimia yang cukup berat. Nah, itu kita sudah sempat beberapa kali kita ketemu dengan penyedia, ada juga yang bisa merestorasi itu. Jadi ada yang menerima, sudah kasih price list harga, kita juga sudah coba negosiasi. Itu adalah skenario 1 ketika kita tidak bisa memanfaatkan kembali itu armada EV. Kemudian yang kedua, samping berjalannya waktu, kita juga mungkin menyediakan, kita akan gunakan untuk layanan-layanan kita yang dengan jarak range-nya yang dengan baterai yang sekarang. Jadi kalau range-nya dengan baterai yang sekarang cukup misalkan untuk ke wilayah-wilayah yang dengan jarak kurang daripada 300 kilo, itu mungkin bisa kita utilisasi untuk lokasi tersebut. Tapi kalau kita nanti sambil berjalannya waktu, ada perkembangan teknologi, ini kita juga masih wait and see. Mungkin itu kalau untuk yang bus listrik ya, karena posisi saat ini masih belum banyak yang ketidakpastian dan secara teknologi kita juga masih belum membuktikan bisa tidak sih ini bisa bertahan sampai dengan 10 tahun dan kondisinya masih bisa dipakai gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Mas Wisnu sendiri apa ada tanggapan? Cukup. Baik, ya, jadi memang terkait dengan bagaimana nantinya penggunaan bisnis ini kita dipensiunkan itu harus di-treatment dengan baik ya, karena memang terkait dengan limbah baterai itu sendiri gitu Mas. Jadi memang harus dikelola dengan baik juga.